Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan saya dari Lesmana dengan kode guru 237 di SMK Pelita Cambro. Nah, untuk kali ini kalian akan bertemu dengan saya dalam mapel administrasi sistem jaringan. Jangan lupa untuk kalian semuanya klik like, comment, dan subscribe-nya, itu yang utama. Karena itu serta satu lagi, saya lupa, jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian dapat updatean materi pembelajaran yang terbaru dari guru kalian. Selamat menyaksikan, selamat menikmati. Jangan lupa pahami semua video ini, karena video ini adalah video pembelajaran untuk kalian. Karena dalam masa pandemi ini kalian harus belajar online dan banyak nonton video dari guru. Selamat melanjutkan pelajaran. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk kalian, ilmu yang selalu untuk untuk modal kalian di masa yang akan datang saat kalian lulus dari sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, sekarang kita masuk dalam materi pembelajaran. Pembelajaran di semester ini akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.10, mengevaluasi kontrol panel hosting. Mohon dipraktikan dengan sesama apa aja yang ada di dalam video ini, karena ini adalah sumber materi di kelas 12 ini. Oke, kita lanjut. Oke, anak-anakku, hosting control panel. Pengertian dari hosting control panel tuh dibilang kita bagi dua aja deh, biar lebih simpel. Hosting berasal dari kata host atau komputer atau server. Komputer sama server kalau dibilang mah hanya perbedaan dari spesifikasi saja. Mungkin dari hard disk atau dari mainboardnya atau dari RAM-nya, itu yang dan konfigurasinya yang jelas. Terus hosting juga disebut sebagai nama web hosting. Web hosting, web tuh yang biasa kalian browsing alam situs web. Nah, itu secara pengertian sederhananya. Kalau untuk pengertian spesifikasinya nanti kalian bisa lihat di buku. Oke, kita lanjut lagi. Data yang disebut dalam sebuah web agar dapat diakses menggunakan melalui jaringan internet berupa, nah itu harus jelas tuh kan, data yang melalui jaringan internet, nah, seperti file, teks, audio, gambar, animasi, kode program, dan database dan lain-lain. Juga ada gambar, kalian bisa lihat. Oke, lanjut. Oke, di dalam video ini atau di slide ini kalian akan menemukan beberapa tipe hosting yang dapat dipilih. Maksudnya tipe hostingnya yang bisa kalian pilih. Misalnya dedicated hosting. Dedicated hosting itu apa sih? Dedicated hosting itu merupakan hosting yang disediakan oleh perusahaan atau penyedia layanan yang secara khusus. Nah, khusus. Perbedaan dengan share hosting, jika space kalau dibilang secara space artisnya itu dibagi bersama-sama tergantung kuota yang dibeli. Kalau misalnya kalian simpelnya gini, kalian beli paket internet misalnya 1 giga, itu enggak full kalian dapat 1 giga 1 giga dedicated. Nah, itu 1 giga itu 1 giga share-nya itu berarti walaupun kalian dapatnya 1 giga, pas kalian cek atau kalian apa, itu kalian nggak dapat 1 giga, mungkin hanya setengahnya. Itu namanya share. Tapi kalau khusus itu
Kok kalian beli 1 giga, berarti kalian dapat 1 giga. Itu perbedaannya. Dedicated hosting melibatkan secara penuh tentang konfigurasi berdasarkan web hosting, mulai dari perantara directory, konfigurasi layanan web, PTP, domain, dan subdomain, dan sebagainya tuh. Nah, itu perbedaannya ya. Kalian harus pahami antara perbedaan share dengan dedicated. Oke, kita masuk lagi ke dalam cloud hosting. Cloud hosting itu apa sih? Kalau dibilang mas, secara simpelnya cloud itu awan, berarti hosting dalam awan. Nah, di sini ada pengertiannya nih. Dengan cloud pada komunikasi berbagai server yang berhubungan dengan internet memungkinkan penyimpanan halaman web atau file database dan data lainnya dapat didistribusikan dengan baik. Jadi kalian nggak perlu tempat rak server segala macam. Kalian cukup sewa cloud. Kalian nggak usah pusing lagi untuk maintenance segala macamnya. Kalian percayakan penuh sama cloud, kalian bisa akses dimanapun. Lebih praktis, lebih efisiensi itu menggunakan cloud menurut saya. Tapi kalau segi keamanan emang cloud itu kurang. Oke, lanjut lagi. Virtual private server. Nah, virtual private server ini yang kita gunakan, sekolah gunakan. Bisa dapat menentukan sendiri jenis OS, tipe aplikasi diinstal, serta mengatur kebijakan firewall atau konfigurasi lainnya sehingga seperti komputer sendiri. Nah, ini sekolah kita yang kita gunakan nih saat ini. Virtual private server. Contohnya aplikasi virtual private-nya ada Proxmox, Oracle, firmware, ataupun lainnya. Nah, ini kawan kita lagi gunakan ini. Nah, kalian tahu tuh perbedaan antara virtual server dan cloud computing. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita masuk lagi nih, namanya dedicated server. Ada pengertiannya nih. Dedicated server merupakan server secara fisik terkoneksi dengan internet, di mana kapabilitasnya, bandwidthnya memungkinkan server berbagi data secara langsung. Nah, ini yang tadi saya omong tadi sebelumnya tuh. Ketika Anda berhubungan dengan hosting atau menjadi administrator sebuah server, hosting sebaiknya mengenal karakter dari server itu sendiri, kebutuhan serta teknologi yang ditawarkan dalam kontrol panel hosting, atau orang yang sering menyebutnya web panel. Kalian harus mengerti dulu nih karakteristiknya web ini gimana, terus karakteristik yang mau kita itu ini kayak gimana, kalian harus ngerti itu. Nah, di bawahnya ini ada contoh panel yang berdasarkan lisensi. Lisensi itu ada yang free, ada yang prabayar. Kalau dibilang mah free and open source. Open source itu bebas, kalian bisa gunakan, kalian bisa utak-atik open source. Dan ada yang prabayar. Nah, di sini ada contohnya nih. Contoh web panel yang tidak berbayar atau free, seperti Argri, Altris, panel, EMC, ESB config, dan sebagainya. Kalian bisa baca. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk video berikut ini adalah gambar atau kontrol panel atau web yang kalau dibilang tidak berbayar atau free. Di sini ada listnya, apa aja yang masuk, apa yang tidak. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini juga sama,
kalian bisa lihat perbedaan dari sebelumnya sama yang sekarang, dan spesifikasinya juga ada. Ini masih termasuk yang free. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk yang ini kontrol web panel berbayar atau tidak free. Nah, kalian bisa lihat tuh perbedaannya di mana aja, apa aja, antara yang free maupun yang tidak free. Perbedaannya bisa cukup jauh. Nah, ini juga sama, kontrol panel berbayar. Ini spesifikasi apa, kalau dibilang aplikasinya apa aja sih yang bisa kalian masuk ke dalam web panel kalian atau di dalam web panel kalian. Ini yang berbayar, itu perbayarnya kisaran 1 tahun. Nah, kalian bisa lihat tuh. Oke, kalau untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa ada pinjam buku di perpustakaan tentang ini. Kalian bisa lihat di sini semuanya. Di sini udah lengkap. Kalian bisa minjem di buku di perpustakaan, administrasi sistem jaringan kelas 12. Kalian bisa lihat ya. Lebih enak sih kalian baca bukunya sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa kerjakan semua tugas yang diberikan. Semoga video kali ini ada manfaatnya untuk kalian. Di masa pandemi ini kalian bisa tetap belajar walaupun di rumah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.